Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah jaringan komputer. Untuk materi pertama, kita akan membahas mengenai introduction atau pengenalan jaringan komputer. Baik, untuk bahasan pertama tentunya kita terlebih dahulu mengerti apa makna dari jaringan komputer. Kira-kira ada yang tahu apa itu jaringan komputer? Ya, biasanya untuk jaringan komputer yang ada di benak kita biasanya simple gitu ya. Hanya dua komputer yang saling terhubung atau kumpulan sejumlah komputer lebih dari satu yang saling terhubung. Nah, kira-kira apakah itu sudah cukup? Ya, belum tentu ya. Jadi ketika komputer saling terhubung ya secara kabel ataupun secara wireless, tetapi ketika protokolnya atau sistemnya berbeda, apakah mereka bisa saling terhubung? Ya, belum tentu juga ya. Jadi secara fisik mereka terhubung, tapi secara sistem mereka belum tentu terhubung. Sehingga secara garis besar ya, secara umum jaringan komputer itu adalah merupakan sekelompok komputer atau yang otonom yang saling berhubungan antara satu dan lainnya dengan menggunakan protokol komunikasi jadi menggunakan protokol komunikasi. Jadi protokolnya harus sama, aturannya harus sama melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi menjalankan program menggunakan hardware atau perangkat keras jaringan secara bersama-sama dengan interkoneksi sejumlah komputer. Itu jadi pengertian jaringan komputer secara utuh gitu ya. Jadi harus ada protokol komunikasi yang digunakan. Jadi mereka harus sama janjian aturannya harus sama, si komputer A menggunakan aturan A, komputer B juga harus menggunakan aturan A sama. Baik. Kemudian dari kumpulan-kumpulan jaringan komputer ketika dikumpul-kumpulkan dan mereka saling terhubung sehingga mereka bisa saling bertukar informasi secara bebas, itu nanti yang akan kita sebut dengan internet. Jadi internet itu adalah merupakan kumpulan dari jaringan komputer. Sekilas tentang sejarah internet atau dengan jaringan. Jadi awalnya intinya bagaimana Amerika Serikat itu kan mereka mempunyai pangkalan-pangkalan di seluruh dunia gitu ya, banyak basis-basis pangkalan militernya. Nah pada saat itu mereka bagaimana mereka ingin terhubung gitu ya, karena mereka ingin sharing atau mengirim informasi-informasi yang berkaitan dengan hal-hal militer. Nah pada saat itu kemudian disebutlah suatu proyek yang disebut dengan ARPANET. Di sana mereka bisa memungkinkan personel militer dan para peneliti bertukar informasi yang berkaitan dengan hal-hal militer. Nah, pada saat itu menggunakan apa sarananya? Pada saat itu yang saluran yang sudah terhubung antar benua antar negara itu adalah saluran telepon. Sehingga proyek ini adalah bagaimana mengirim suatu data dan komunikasi melalui data dalam jarak tak berhingga melalui saluran telepon. Di situ dimulai dari tahun 72 kemudian berkembang proyek ARPANET dihentikan menjadi proyek namanya menjadi TCP/IP yang sampai saat ini terus dipakai protokolnya untuk internet kita sehari-hari. Baik, latar belakang kenapa kok kita butuh jaringan komputer kebutuhan informasi yang cepat dengan adanya jaringan kita bisa share atau mendapatkan informasi dengan cepat baik menggunakan jaringan lokal ataupun jaringan internet. Kemudian penggabungan antara teknologi komputer sebagai pengolah data dengan teknologi komunikasi untuk sarana komunikasi. Untuk manfaatnya bagi perusahaan yang paling kelihatan adalah resource sharing
Kita bisa men-sharing resource. Yang paling sering adalah sharing printer ya, atau sharing data, sharing hard disk ya, tanpa terpengaruh oleh lokasi resource di mana dan pemakainya siapa saja. Ya, itu paling sering dibutuhkan oleh perusahaan, itu sharing. Kemudian reliabilitas tinggi ya, ada yang sumber alternatif pengganti jika terjadi masalah. Ya. Jika ada masalah di salah satu hardware, bisa diganti dengan hardware yang baru. Sangat tinggi reliabilitasnya, lebih ekonomis ya. Jadi kita tidak perlu satu karyawan atau satu orang yang membeli printer ya. Cukup misalnya satu departemen punya satu printer, kemudian bisa di-share. Satu departemen punya satu sumber data atau satu sumber hard disk yang bisa di-share. Kemudian skalabilitas, bisa meningkatkan kinerja sistem secara berangsur-angsur sesuai dengan beban pekerjaan ya. Jadi server itu kita bisa menaikkan memorinya atau hard disknya, ditingkatkan kapasitasnya sesuai yang dibutuhkan. Kemudian tentunya juga bagi perusahaan juga sebagai media komunikasi. Sedangkan jaringan untuk umum ya, untuk kita semua, untuk pribadi, biasanya ada 3 ini ya. Akses ke informasi yang berada di tempat jauh. Kemudian kita bisa berkomunikasi ke orang-orang yang jauh juga ya. Dan juga sebagai sarana hiburan kita ya, secara interaktif. Untuk klasifikasi jaringan komputer ya, berdasarkan metode transmisinya, bagaimana cara mentransmit suatu data ya, hanya ada 2, yaitu broadcast dan point to point. Untuk broadcast ya, mungkin kalian sering dengar ya istilah broadcast message ya. Jadi kalau broadcast itu intinya mengirim pesan dari satu sumber ke banyak sumber ya. Jadi biasanya itu adalah radio, televisi ya, dari saluran komunikasi tunggal, dari saluran tunggal, kemudian di-share ke banyak konsumen ya. Jadi saluran komunikasi tunggal dipakai bersama-sama oleh semua mesin yang ada pada jaringan tersebut. Kemudian untuk point to point, jelas ya, point to point berarti dari satu individu ke individu yang lain, satu mesin ke satu mesin yang lain. Biasanya itu menggunakan melalui banyak rute atau melalui banyak point. Karena itu nanti algoritma routing atau rutenya itu ya memegang peranan sangat penting. Nanti akan kita jelaskan pada subbab routing. Untuk berdasarkan geografi, ada yang pertama adalah LAN ya, Local Area Network. Ini yang paling sering dipakai ya, jarak mulai dari 10 meter bisa sampai 1 km. Kemudian ada MAN, ada WAN, ada jaringan wireless, kemudian terakhir internet. Untuk LAN ya, untuk lokal biasanya menggunakan kabel ya biasanya ya, yang tradisional itu bisa kecepatan mulai 1 sampai 1000 atau 1 gigabit per second kecepatannya. Kemudian untuk yang modern bisa sampai ratusan megabit per second. Nanti topologinya yang paling sering adalah bisa untuk pakai bus, linear, ring, dan star ya. Untuk MAN tingkatnya agak lebih luas, yaitu biasa digunakan perusahaan-perusahaan dalam satu kota. Ada WAN berarti lingkupnya sudah sampai ke antar negara atau antar benua ya. Kemudian jaringan wireless tidak terlalu jauh ya, ada kelemahan ya, sangat lambat daripada kabel ya, karena jaringan wireless sangat tergantung dengan dinding-dinding atau tembok ya, atau bangunan di sekitarnya. Tapi manfaatnya sangat banyak ya, untuk portable, sangat mobile, armada, kepentingan militer dan sebagainya. Untuk internet itu adalah jaringan skala yang paling luas ya, jadi kumpulan jaringan, kumpulan dari LAN yang dihubungkan oleh WAN. Kemudian untuk jaringan komputer berdasarkan cara koneksinya ada 2 macam juga. Pertama adalah peer to peer, yang kedua adalah client server.
Kalau peer-to-peer jelas, di peer itu artinya rekan sekerja antara satu PC ke PC yang lain. Di sini setiap PC bisa saling sharing resource-nya, ya, saling mengirim, saling berbagi data-datanya kepada PC lain, dan kedudukan mereka adalah sama. Dalam satu jaringan itu mereka tidak ada levelnya, tidak ada yang lebih tinggi dari yang satu, ya, karena peer-to-peer mereka adalah sama, rekan sekerja. Kebalikannya dengan client server. Client server berarti ada satu yang bertindak sebagai server, yaitu memberikan layanan, sedangkan satu yang bertindak sebagai klien, yaitu meminta layanan dari server. Ya, klien hanya bisa menggunakan resource yang disediakan oleh server sesuai dengan otoritasnya, yang biasanya nanti diatur oleh administratornya. Beberapa layanan client server, ya, ada file server, print server, database server, storage server, web server, mail server, ya. Biasanya ini ada beberapa fasilitas yang bisa digunakan oleh organisasi atau perusahaan, ya. Jadi fungsinya disendirikan. Ada yang mail server, berarti server tersebut digunakan untuk kebutuhan fungsi email. Kemudian ada web server untuk browsing, ada database application, ya, biasanya untuk aplikasi perusahaan. Ada storage juga, di mana storage tersebut dibagi-bagi datanya untuk kepentingan perusahaan dan sebagainya. Ya, kemudian di jaringan komputer juga ada namanya topologi. Ya, topologi itu adalah susunan lintasan aliran data, ya, di dalam jaringan komputer. Nah, secara fisik, ya, menghubungkan simpul yang satu dengan simpul yang lainnya. Ada beberapa jaringan yang ada yang sudah tidak dipakai lagi, ada yang masih yang dipakai. Itu pertama ada topologi star, hierarki atau tree, bus, ring, daisy chain, linear, dan terakhir mesh atau full connected. Nah, kita lihat satu-satu. Topologi star. Topologi star ini paling banyak digunakan, ya. Mungkin hampir semua komponen perusahaan atau kita, ya, itu menggunakan topologi star. Jadi di sini satu komputer dihubungkan ke satu sentral. Sentral itu nanti yang biasanya disebut switch. Ya. Jadi di sini karakteristik dari topologi ini adalah node atau PC yang bisa berkomunikasi langsung dengan station lain melalui sentral. Demikian juga dengan traffic data, semua ke sentral dan diteruskan ke node tujuan. Jika satu sambungan kabel terputus, maka jaringan lain tidak akan terputus, ya. Keuntungannya, akses ke station lebih cepat, ya, dapat menerima PC baru atau workstation baru, ya, selama port di switchnya masih ada. Di sini hub atau switch bisa bertindak sebagai konsentratornya, sebagai sentralnya, dan juga hub atau switch tersebut bisa disusun seri, ya. Jadi ketika switch satu sudah habis portnya, maka kita bisa beli satu lagi switch, kemudian kita susun seri nanti. Jadi sehingga user bisa lebih banyak dibandingkan topologi yang lain. Kerugiannya, ya, semakin banyak yang terkoneksi, maka kemungkinannya traffic, ya, collision, traffic data itu cukup tinggi, gitu, ya. Terjadinya collision, ya, tabrakan dan sebagainya, hang dan sebagainya. Ketika terjadi itu, maka semua komunikasi akan ditunda, dan kemudian koneksi akan dilanjutkan secara random. Tetapi jangan khawatir, ya, untuk switch-switch yang terbaru itu mereka sudah punya manajemen traffic, ya. Jadi dia sudah lebih maju, ya, lebih canggih. Jadi mereka sudah bisa mengatur manajemen traffic meskipun traffic yang dipakai pada saat itu cukup tinggi, sehingga kemungkinan terjadinya collision itu juga bisa ditekan. Kemudian kita lihat berikutnya topologi tree atau hierarki. Ya, ini yang tadi juga bisa switch yang disusun, ya, secara seri. Cuman di sini kedudukannya kita bisa mengatur atau administrator bisa mengatur. Jadi semua station itu tidak mempunyai kedudukan yang sama. Ya, jadi misalnya switch yang atas itu untuk pimpinan, gitu, ya. Switch yang kedua untuk karyawan, ketiga karyawan. Maka admin bisa menyeting bahwa switch untuk pimpinan itu stasiunnya kedudukannya levelnya lebih tinggi. Jadi misalnya
PC yang di switch paling atas itu bisa mengakses PC yang di bawahnya. Tapi kebalikannya, switch di switch bawah atau karyawan tidak bisa mengakses ke switch atau PC di level pimpinan. Ya. Jadi kedudukannya bisa diatur sesuai levelnya. Jadi ada kedudukannya bisa diatur sehingga disebut topologi hierarki atau tree. Bisa juga diatur sama, ketika kedudukan stasiun dianggap sama itu disebut peer topologi. Kemudian topologi bus, ya topologi bus itu salah satu yang topologi lama ya, mungkin sudah hampir tidak dipakai. Simple ya, cuman pakai satu kabel, kemudian kedua ujung ditutup, ya, sehingga semua aliran data dalam beberapa PC itu mengalir dalam satu kabel, satu arah juga. Keuntungannya murah ya, simple karena hanya pakai satu kabel. Kemudian setiap komputer bisa langsung saling terhubung ya, tidak ada aturan gitu ya. Jadi setiap PC bisa saling terhubung satu dengan yang lain. Nah, kerugiannya karena ini memakai hanya satu kabel ya, pasti akan sering terjadi hang atau crash ya. Itu bisa lebih dari satu pasang saling memakai jalur waktu yang sama ya. Itu tidak bisa, jadi harus bergantian ketika satu PC ingin menghubungkan PC yang lain. Kemudian topologi ring ya, topologi ring ini lingkaran tertutup ya. Sinyal bisa mengalir satu arah, ada nanti teknologinya bisa mengalir dua arah. Kemungkinan collision juga, tabrakan juga semakin kecil ya, karena dia hanya bergerak satu arah. Semua komputer saling terhubung membentuk lingkaran, nanti data yang dikirim diberi address. Ya, topologi ini dikenalkan oleh IBM. Ya, jadi teknologi IBM masih ada yang menggunakan topologi seperti ini. Kemudian berikutnya topologi daisy chain atau linear. Topologi ini sebenarnya sama seperti ring ya, gabungan bus sama ring. Cuman di sini ujungnya tidak tertutup ya. Jadi di sini kita bisa nambah satu PC lagi, kemudian berikutnya di sampingnya disimpangi dan seterusnya. Ya, keuntungannya ya gampang instalasinya, kerugiannya pasti tidak handal ya, tidak sesuai dengan zaman sekarang ya. Mungkin topologi ini sudah tidak ada lagi. Ya, kemudian terakhir topologi mesh. Nah, mesh ini atau full connected, semuanya terhubung. Ya, jadi kalau misalnya rumusnya tuh n-1 ya. Jadi kalau ada 8 PC ya, berarti satu PC harus menyediakan 7 koneksi ya. Jadi ke 7 PC yang lain ya, n-1. Jadi satu PC terhubung dengan PC yang lain. Tingkat kerumitannya sangat tinggi ya, karena kalau dilihat dari gambarnya sudah ruwet gitu ya jaringannya, kurang ekonomis dan pasti mahal ya ketika dioperasikan. Topologi ini merupakan teknologi khusus ya, yang biasanya mungkin lebih murah atau lebih mudah itu menggunakan jaringan wireless. Kalau pakai kabel sudah kelihatan sangat rumit. Teknologi ini biasanya hanya untuk kepentingan riset gitu ya. Baik, saya rasa itu ya untuk pertemuan pertama mengenai pengenalan sedikit mengenai apa itu jaringan komputer. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.